Setiap orang tentunya mempunyai rasa takut, apakah itu saya, apakah Anda, dan siapapun orangnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara mengelola rasa takut atau memaintain rasa takut ini sehingga tidak menghambat di dalam kehidupan Anda. Banyak sekali saya temukan di sekitar kita, di sekitar lingkungan Anda, orang-orang yang mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga malah menghambat di dalam kehidupannya. Sebagai seorang guru hipnotis, sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis, saya akan sharing kepada teman-teman semuanya supaya Anda menjadi jauh lebih berani. Oke, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Sebelum saya melanjutkan videonya teman-teman, sangat terima kasih buat Anda yang sudah membeli ebook Kitab Mer Hipnotis ataupun buat teman-teman yang sudah ikuti kelas privat Mer Hipnotis. Bila Anda ingin membeli ebook Kitab Mer Hipnotis ataupun buat teman-teman yang ingin ikuti kelas privat Mer Hipnotis, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini teman-teman. Tentang rasa takut ini sangat menarik karena menjadi salah satu sifat dasar manusia. Siapapun orangnya tentu pernah mengalami rasa takut. Apakah rasa takut itu jelek atau sebaliknya rasa takut itu baik? Tentunya kita harus melihat dari dua sisi teman-teman. Jika rasa takut ini berlebihan, maka yang terjadi ada orang yang mengalami namanya GERD anxiety. Orang takut keluar rumah, orang takut bersosialisasi, orang takut mati. Jadi dia tidak kemana-mana, tidak menyeberang kemana-mana. Hidup macam apa ini kan? Ya kan? Kalau orang tidak mau bergerak ini seperti mayat hidup. Nah, ini definisi takut yang mengandung konotasi negatif atau jelek. Dan sebaliknya, rasa takut juga diperlukan buat Anda untuk memaintain rasa kewaspadaan agar Anda ketika melakukan sesuatu ini tidak serampangan, tidak ngawur karena ada rasa takut tadi. Anda lebih waspada, Anda lebih berjaga-jaga, gitu teman-teman. Jadi dua hal ini harus Anda pisah-pisahkan secara bagus supaya Anda tidak salah menempatkan rasa takut. Pengalaman Anda atau saya waktu kecil, ya, sebagai seorang laki-laki, anak laki-laki, kita tuh sering bermain ya. Kalau dulu saya sering naik pohon mangga, naik pohon kelapa yang tinggi, ya, sampai ya berapa meter tinggi gitu. Bahkan sambil menenteng radio, kalau dari kecil itu mendengarkan radio naik di atas pohon mangga, seneng gitu, malah tidak takut. Nah, kenapa bisa terjadi hal demikian teman-teman? Saat anak kecil melakukannya, ya karena dia tidak ada pengalaman yang buruk. Contohnya ketika dulu saya naik pohon, saya tidak pernah jatuh, sehingga tidak ada pengalaman buruk yang membuat saya menjadi takut untuk naik pohon. Semisal saya waktu kecil naik pohon dan saya jatuh, ya bisa terjadi dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, saya akan takut lagi untuk naik pohon karena trauma, pernah jatuh atau pernah terluka saat naik pohon. Atau yang kedua, saya lebih berhati-hati ya ketika naik pohon. Itu opsinya teman-teman ya. Jadi intinya adalah seseorang ini pernah mengalami rasa takut atau sedang mengalami rasa takut ini berdasarkan satu pengalaman masa lalu ya. Contohnya tadi misalkan saya dulu waktu kecil pernah naik pohon dan jatuh, saya sakit, saya terluka. Nah, itu kan pengalaman. Itu bisa juga menjadikan rasa takutnya berlebihan sehingga sampai dewasa pun takut dengan ketinggian. Ya, mungkin naik di gedung lantai berapa jadi takut, naik pesawat takut, naik gunung takut. Nah, hal seperti itu karena takut ketinggian. Ya, fobia ketinggian berdasarkan pengalaman buruk yang dialami waktu kecil tadi. Nah, tetapi jika waktu kecil saya pernah jatuh naik pohon, tapi saya mampu untuk memaintain dengan cara saya menganalisa rasa takut saya. Kenapa saya bisa jatuh? Oh, ternyata dahan yang saya naiki ini rapuh. Saya harus mencari batang yang lebih kuat dan lain sebagainya. Nah, dari hasil analisa itu tadi yang mendorong saya jauh lebih berani, berhati-hati ketika naik pohon. Gitu ya. Penyebab rasa takut berarti apa? Masa lalu, pengalaman buruk masa lalu. Tuh, yang keduanya bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan rasa takutnya dengan cara kita belajar dari pengalaman tadi. Gitu. Kan lucu ya, misalkan Anda pernah mengalami kejadian di masa lalu
membuat Anda saat ini, detik ini, hari ini Anda tertekan, tidak mau bergerak karena takut melangkah, karena ada pengalaman buruk. Nah, seharusnya yang Anda lakukan adalah Anda belajar ya, dari pengalaman masa lalu Anda, supaya Anda tidak jatuh di tempat yang sama. Artinya di dalam kehidupan Anda pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang negatif, entah itu di dalam keuangan Anda, di karir Anda, di bisnis Anda, atau di rumah tangga Anda. Nah, bagaimana caranya supaya Anda belajar dari kejadian tersebut sehingga Anda mendapatkan banyak pengetahuan. Konsep rasa takut ini kan sebenarnya terjadi karena kurangnya pengetahuan, teman-teman, kurangnya pengetahuan. Contohnya, Anda belum pernah melakukan hal yang baru, tapi Anda sudah takut duluan. Misalkan, Anda belajar hipnotis. Nah, saat Anda mau mempraktikkan hipnotis, Anda belum pernah melakukan, karena itu hal yang baru pertama kali akan Anda lakukan. Namun Anda merasa takut, grogi, padahal Anda belum punya pengalaman buruk tentang Anda praktek hipnotis. Ya, karena ini baru akan mulai, baru akan pertama Anda lakukan. Namun kenapa Anda takut? Karena sederhana, Anda tidak mengetahui apa yang Anda lakukan, sehingga timbul namanya rasa ketakutan untuk mempraktekkan ilmu hipnotis kepada orang lain, teman-teman. Solusinya bagaimana jika Anda belum pernah melakukan, tetapi Anda merasa takut? Ya, Anda harus menambah banyak informasi tentang apa yang akan Anda lakukan. Anda belajar di sana. Contohnya ketika Anda belajar hipnotis, ya Anda perdalam lagi teori-teori tentang ilmu hipnotis. Semakin banyak pengetahuan Anda tentang hipnotis, itu akan meminimalisir saat Anda praktek hipnotis. Jadi ketakutan Anda akan berkurang, bahkan hilang. Gitu, teman-teman. Di awal saya sebutkan bahwa saya sebagai manusia juga pernah mengalami takut, grogi. Itu wajar, tetapi saya tempatkan di hal yang kedua, yaitu rasa takut saya ini saya gunakan untuk waspada. Contohnya misalkan saya berada di tempat yang katanya rawan kejahatan. Nah, ya meskipun ada takutnya, justru itu akan menambah tingkat kewaspadaan saya semakin tinggi. Jika ada gerak-gerik orang yang mencurigakan, maka saya bisa mengantisipasi. Oh, dari geraknya seperti ini mencurigakan. Oke, itu maksudnya, teman-teman. Jadi takut itu wajar. Setiap manusia malah wajib takut, karena itu bagian dari sifat manusia. Kalau manusia tidak ada takutnya, ini malah lucu. Oke, malah lucu. Pengalaman yang lain ketika saya menghipnotis orang lain, Mas Nur pernah nggak mengalami rasa grogi? Ya pasti, bahkan sampai hari ini pun ya masih, gitu loh. Di saat-saat tertentu ya saya ada rasa grogi. Contohnya ketika menghipnotis di di situasi yang formal, ya, saya diundang, kemudian saya menghipnotis banyak orang, ada rasa grogi. Tapi saya maintain, saya hilangkan rasa grogi, rasa takut tadi dengan cara apa? Saya fokus dengan apa yang saya lakukan. Oh, nanti saya kalau naik panggung ini, nah bagaimana saya nanti caranya untuk menghipnotis orang lain nih, banyak orang nih. Kata-kata apa yang akan saya keluarkan nih, gitu-gitu ya. Saya fokus dengan apa yang akan saya lakukan. Sehingga ya menjadi lancar, teman-teman, ketika melakukan proses hipnotis ke banyak orang, jadi panggung gitu. Tetapi jika saya lebih fokus pada memperbesar rasa takut saya, yang terjadi saat saya naik panggung untuk menghipnotis banyak orang, ya kelihatan grogi, gemetar, malah nggak keluar kemampuan saya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Rasa takut itu timbul karena pengalaman masa lalu, pengalaman buruk. Yang kedua, rasa takut ini terjadi karena tidak adanya pengetahuan apapun. Ya, takut. Contoh, misalkan Anda belum pernah keluar kota, keluar provinsi, keluar pulau. Oh, rasanya Anda takut, gitu ya, karena tidak ada pengetahuan. Tapi kalau Anda mau browsing-browsing dulu, misalkan di internet nih, cari tahu nih, kota yang akan Anda tuju nih, Anda pelajari. Semakin banyak yang Anda mengerti, ketika Anda memutuskan datang ke kota baru tersebut, ya Anda lebih berani, gitu teman-teman. Karena merasa sudah banyak pengetahuan, sudah ngerti. Gitu. Itu contoh sederhananya. Sama halnya Anda praktek hipnotis, kan? Nah, untuk menghindari atau meminimalisir rasa takut ketika Anda mempraktekkan hipnotis, ya Anda harus memperbanyak pengetahuan. Itu, teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat buat Anda. Atasi rasa takut dengan cara Anda lebih banyak berpikir. Kesimpulannya, bagaimana cara mengatasi rasa takut, Mas Nuk? Yaitu Anda lebih banyak berpikir. Itu semoga bermanfaat. Saya tunggu di kelas pelatihan saya. Salam hormat. Salam hipnosa.